Kisah taubatnya wanita pemakan hati paman Rasulullah di perang Uhud. Dahulu ada seorang wanita yang menyimpan dendam besar. Ia bernama Hindun binti Usbah. Ia adalah wanita di balik dalang terbunuhnya paman Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah. Ia berani menghampiri jenazah Sayyidina Hamzah, lalu merobek perut dadanya, kemudian memakan hati jenazah Sayyidina Hamzah. Aksi kanibalisme sadis ini kemudian menjadikan Hindun dijuluki sebagai Akilatul Kidbah atau si wanita pemakan hati. Kronologi peristiwa itu tidak lepas dari masa lalu Hindun sendiri. Hindun adalah wanita terhormat dan berasal dari keluarga terpandang. Ia menjadi istri dari pemuka Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Keluarganya sangat menentang dan benci sekali dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kebencian itu semakin memuncak dikala keluarganya tewas terbunuh di peperangan Badar. Hindun sangat sedih sekali dan penuh dendam. Ia menganggap bahwa Hamzah bin Abdul Muthaliblah pelaku pembunuhan itu. Untuk melancarkan aksi balas dendamnya kepada Sayyidina Hamzah, Hindun kemudian memerintah seorang budak untuk membunuh Hamzah. Budak itu bernama Wahsy bin Harb, yaitu seorang pria berkulit hitam dari Habasyah atau sekarang dikenal dengan negara Ethiopia. Wahsy memiliki keahlian canggih dalam bidang tombak menombak, dan kemampuannya tidak usah diragukan lagi. Apabila Wahsy nantinya berhasil membunuh paman Rasulullah, maka Hindun berjanji akan memerdekakannya. Saat peperangan Uhud tiba, bertempurlah antara pasukan muslimin melawan pasukan kafir. Awalnya perang Uhud dimenangkan pasukan muslim. Namun, status berubah dikala pasukan pemanah muslim turun untuk mengambil harta ghanimah atau rampasan. Kecerobohan pasukan muslim lantas dimanfaatkan pasukan kafir untuk menyerang kembali. Pada perang Uhud ini, Wahsy mengawasi gerak-gerik Hamzah. Saat datang kesempatan, ia kemudian melemparkan tombaknya ke arah tubuh Hamzah. Dan akhirnya Sayyidina Hamzah pun wafat syahid. Kekalahan umat muslim di perang Uhud kemudian membuat Hindun binti Utbah bahagia sekali. Ketika melihat keberhasilan Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah, Hindun kemudian mendekati jenazah Sayyidina Hamzah. Tanpa belas kasihan, Hindun lantas melakukan aksi kanibalisme yang sadis. Ia dengan tega merobek dada atau perut jenazah Sayyidina Hamzah, mencopot hati Hamzah, lalu mengunyahnya dengan sadis. Puas rasanya dendam itu terlampiaskan. Namun Hindun tak mampu menelannya. Ia lalu memuntahkan hati Sayyidina Hamzah. Ketika peristiwa Fathul Makkah atau penaklukan Makkah terjadi, Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy takluk dan luluh hatinya. Ia kemudian diberi hidayah oleh Allah SWT untuk menerima Islam sebagai agama yang benar. Adapun anak Abu Sufyan yang bernama Muawiyah sudah lebih dahulu memeluk Islam sebelum peristiwa Fathul Makkah, tepatnya pada saat umroh qadha. Namun keislamannya itu ditutup-tutupi dari sang ayah yang masih kafir kala itu. Hidayah berangsur-angsur turun kepada keluarga Abu Sufyan. Hingga setelah Fathul Makkah terjadi, hidayah lalu turun juga ke dalam hati Hindun. Dalam hatinya, ia ingin masuk ke dalam Islam. Awalnya ia masih takut jikalau Nabi Muhammad menuntut balas atas terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Hindun kemudian berkata kepada sang suami Abu Sufyan, "Aku ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad." Abu Sufyan lantas berheran. "Kemarin kan kau tak suka membicarakan hal itu." Ternyata Hindun terkagum atas banyaknya umat muslim yang rukuk, sujud dan beribadah di Makkah. Pasalnya belum pernah sebelumnya hal itu terjadi. Penaklukan kota Makkah dilakukan umat muslim dengan cara yang damai tanpa peperangan. Penduduk Makkah banyak terkagum dan luluh hatinya. Mereka lantas berbondong-bondong berbaiat kepada Rasulullah dan menerima agama Islam. Rasulullah lalu duduk di atas bukit sofa, sementara sahabat Umar bin Khattab berada di bawah beliau. Lalu orang-orang dibaiat dan diambil sumpah kesetiaan kepada Rasulullah. Awalnya Rasulullah membaiat kaum laki-laki terlebih dahulu, kemudian dilanjut kaum wanita dibaiat. Hindun binti Utbah saat itu datang untuk ikut berbaiat juga. Ia datang dengan memakai penutup kepala agar tidak diketahui Rasulullah. Ia sangat khawatir awalnya apabila Nabi marah melihat sosoknya yang dulu pernah mengunyah hati paman Nabi, yaitu Hamzah. Rasulullah SAW lantas bersabda,
Aku baiat kalian semua untuk tak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sahabat Umar lantas membaiat kaum wanita supaya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di antara baiat yang diambil adalah jangan menyekutukan Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak sendiri, jangan membuat kebohongan, dan jangan durhaka kepada Rasulullah. Saat baiat, Hindun sempat komplain atas sifat kikir atau pelit suaminya Abu Sufyan. Ia juga bertanya kepada Nabi hukum mengambil sedikit harta suaminya yang pelit itu. Nabi kemudian menghukumi halal. Saat itulah Nabi tahu jikalau yang bertanya itu adalah Hindun, istri Abu Sufyan. Hindun lalu meminta maaf kepada Rasul atas perbuatan buruknya di masa lalu. Setelah memeluk agama Islam, kepribadian Hindun berubah total. Ia kini menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ia kini menjadi wanita ahli ibadah yang rajin sholat malam dan berpuasa. Di saat Nabi Muhammad SAW wafat, hati Hindun sangat sedih sekali dan merasa kehilangan. Pasalnya, ia belum lama memeluk agama Islam, sedangkan keburukan Hindun kepada Rasul dulunya lebih lama. Namun Hindun tetap istiqomah untuk menjalankan janji baiatnya dahulu kepada Rasulullah. Jasa Hindun sangat besar dalam sejarah Islam. Ia juga termasuk sahabiah Rasulullah yang turut andil dalam perjuangan Islam. Perjuangan Hindun ini diantaranya pada saat terjadinya Perang Yarmuk. Perang itu terjadi antara pasukan Muslim melawan pasukan Romawi. Di saat ada pasukan Muslim yang kabur dari perang, Hindun dan kaum wanita lainnya ikut berjuang menghalau dan memukuli pasukan Muslim yang hendak melarikan diri dari perang. Tak seorang pun yang dicegah Hindun melainkan kembali lagi untuk berperang. Hindun wafat di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sebagai seorang muslimah yang taat, Hindun melahirkan keturunan hebat yang menjadi pemimpin umat. Putra beliau yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang sahabat Nabi dan juga seorang khalifah. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah dari Bani Umayyah yang berkuasa pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Karir politiknya itu dimulai pada tahun 639 ketika beliau diangkat Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur di Syria. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.